2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nurul Hidayah. Saya perwakilan dari kelompok saya untuk membawakan jalannya presentasi pada kali ini. Kelompok kami akan mempresentasikan proyek evolusi e-bisnis. Nah, ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ainun Nurul Hidayah dengan NIM 122100184. Kemudian ada Nabila Norafi dengan NIM 122103001. Kemudian ada Anissa Ihsani dengan NIM 122100812. Kemudian ada Rizky Sukma Wulandari dengan NIM 122100972. Kemudian ada Duli Vicky Rizkiani dengan NIM 122111039. Nah, baik. Saya akan memaparkan di latar belakang dari e-bisnis hari ini, yaitu mobilitas masyarakat yang semakin tinggi mengakibatkan adanya tuntunan terhadap perusahaan untuk dapat memberikan pelayanan jasa dan barang secara cepat dan akurat. Localhost menu swap. E-bisnis dan e-commerce secara sepintas memiliki proses yang sama. Nah, tapi keduanya ini memiliki arti yang sangat berbeda. Transaksi keduanya ini dilakukan secara elektronik dan e-commerce memiliki prinsip hanya terjadi pada transaksi dalam bentuk pertukaran uang. Sedangkan e-bisnis tidak terbatas dan transaksi yang bersifat keuangan saja. Ini mencakup pemasaran, perancangan produk, manajemen pemasukan, dan sebagainya. Kemudian perusahaan konvensional ini menggunakan e-bisnis secara alami akan melalui tahapan evolusi. Nah, tahapan evolusi e-bisnis ini terjadi karena perusahaan ini akan sangat berhati-hati dalam menekan risiko yang dialaminya dan dapat memberikan nilai kepada si konsumen. Perusahaan mayoritas menjalani 6 tahapan pengembangan e-bisnis. Ini berupa brochure, ada customer inventory, ada transaction enable, ada one-to-one relationship, kemudian ada real-time organization, dan ada communities of interest, kemudian ada evolusi e-business, ada 4 tahapan ya. Ini ada yaitu channel enhancement, kemudian ada solution integration, kemudian ada industry transformation, dan yang terakhir ada convergence. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari e-business. E-business ini apa sih? Nah, e-business ini adalah kegiatan berbisnis di internet dan tidak saja meliputi pembelian dan penjualan serta jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan bisnis, baik individu maupun instansi. E-business ini diturunkan dari istilah seperti email dan e-business, yaitu bisnis di internet. E-business adalah istilah yang lebih umum dari e-business karena tidak hanya mengarah pada aktivitas membeli dan menjual, melainkan melayani konsumen dan bekerja sama dengan rekan-rekan bisnis lainnya. Atau dengan kata lain, e-business merupakan interaksi dengan rekan-rekan bisnis. Kemudian ada pengertian evolusi yang akan dijelaskan oleh Nabila Norafi. Jadi di sini pengertian evolusi sendiri adalah perusahaan akan sangat berhati-hati dalam menekankan risiko yang dialami dan dapat memberikan nilai kepada konsumen. Perusahaan mayoritas menjadi 6 tahapan pengembangan e-bisnis berupa browser, customer, communities of interest, dan evolusi e-bisnis. Ada 4 tahapan, yakni channel enhancement, value integration, dan industry transformation.
Selanjutnya di sini ada tujuan. Adapun tujuan yang diraih dari penulisan laporan analisa tentang implementasi e-business ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang e-business, yang kedua, penerapan sistem informasi e-business, yang ketiga, konsep dasar e-business, dan yang keempat adalah evolusi elektrik e-business di perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Di sini ada strategi e-business. Yang pertama, fokus. Produk-produk yang dijual internet harus menjadi bagian yang fokus dari masing-masing manajer produk. Yang kedua, banner berupa teks. Karena respon yang diperoleh dari banner berupa teks jauh lebih tinggi dari banner berupa gambar. Yang ketiga, ciptakan 2 level afiliasi. Memiliki distributor penjualan utama dan agen penjualan kedua yang membantu penjualan produk atau bisnis. Yang keempat, ada memanfaatkan kekuatan email. Email adalah aktivitas pertama yang paling banyak digunakan di internet. Maka pemasaran dapat dilakukan melalui email atas dasar persetujuan. Yang terakhir, menulis artikel. Kebanyakan penjualan adalah hasil dari proses edukasi atau sosialisasi sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan-tulisan yang informatif. Selanjutnya di sini ada model e-business. Yang pertama ada B2C, business to consumers, yaitu interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi. B2C dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan bisnis yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli atau konsumer. Kesuksesan dari B2C pada dasarnya dikarenakan faktor penawaran barang kualitas tinggi dengan harga murah dan banyak pula dikarenakan pemberian kepada konsumen yang cukup baik. Yang kedua ada B2B, yaitu business to business. Bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain antara perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak pada bidang industri yang sama ataupun berbeda, dengan menggunakan media internet. B2B bisa dilakukan untuk menghemat biaya transaksi. Sebagai contoh, perusahaan A ingin memesan sejumlah unit komputer pada perusahaan B. Maka perusahaan A dapat mengakses situs resmi perusahaan B dan menuliskan pesanannya. Perusahaan B yang mendapatkan pesan pemesanan barang tersebut akan mengirimkan barang yang dimaksud. Pembayaran biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya, meskipun tentu saja pemesanan barang ini dapat dilakukan dengan mengangkat telepon. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky Sukma Wulandari. Nah, selanjutnya di sini ada model e-business C2C yaitu consumer to consumer. Model e-business di mana transaksi bisnis terjadi langsung antara dua konsumen. Dalam konteks C2C, konsumen menjual produk atau layanan kepada konsumen lainnya. Ini menciptakan platform perdagangan elektronik di mana individu dapat berpartisipasi dalam aktivitas jual beli tanpa melibatkan bisnis atau pihak ketiga. Yang selanjutnya ada C2B atau consumer to business. Model e-business di mana konsumen atau individu atau kelompok konsumen menawarkan produk, layanan, atau informasi kepada perusahaan. Dalam konteks C2B, konsumen mengambil peran sebagai penyedia nilai kepada bisnis. Sebaliknya, dari model tradisional, di mana perusahaan menyediakan produk atau layanan kepada konsumen. Model ini menciptakan dinamika di mana konsumen memiliki pengaruh yang lebih besar atas pasar. Selanjutnya ada bab 3 untuk pembahasan. Di sini ada persaingan di dunia usaha saat ini semakin ketat. Persyaratan terhadap kualitas produk, harga, ketersediaan produk di pasaran, serta ketepatan pengiriman menjadi tuntunan utama konsumen. Tidak terkecuali di Indonesia pun sama. Perusahaan dituntut untuk dapat secara optimal membentuk suatu sistem dan melakukan koordinasi, baik di dalam suatu fungsi perusahaan ataupun antar fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perusahaan.
Pengembangan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perusahaan berjalan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh, teknologi jaringan telah mampu merubah paradigma lingkungan bisnis dari fisik menjadi elektronik bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Dwi Fikri Sekiani. Selanjutnya ada penerapan e-bisnis. Penerapan e-bisnis pada perusahaan di Indonesia diaplikasikan dalam beberapa sistem perusahaan yang meliputi yang pertama ada sistem fungsi bisnis atau function business system yang terdiri dari sistem marketing dan juga sistem sumber daya. Selanjutnya ada manusia, sistem manajemen keuangan, sistem akuntansi, dan juga sistem manufaktur. Selanjutnya, sistem kerjasama perusahaan, yaitu Enterprise Collaboration System, dan sistem transaksi Transaction Processing System, dan yang terakhir, integrasi aplikasi perusahaan atau Enterprise Application Integration. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada tabel 4 perusahaan yang berevolusi ke dalam e-bisnis. Yang pertama ada perusahaan Traveloka, jenis bisnisnya platform travel, produk yang dijual itu layanan pemesanan transportasi. Kemudian alasan migrasi ke e-bisnis yaitu mempermudah konsumen mengetahui harga serta jadwal transportasi yang up to date. Dan kategori evolusinya industri transformation. Yang kedua ada Tokopedia, jenis bisnisnya toko online, produk yang dijual, berbagai bentuk barang, pakaian, dan juga konsumsi. Alasannya mempermudah pembeli dan penjual memasarkan atau mendapatkan barang dengan harga yang bersaing. Untuk kategori evolusinya industri transformation. Dan yang ketiga ada perusahaan Gojek atau ojek online, layanan transportasi, alasan migrasi ke e-business, mempermudah layanan transportasi dan juga jasa pengiriman barang, makanan kepada konsumen. Untuk kategori evolusinya industri jasa transportasi. Dan yang terakhir ada perusahaan auto yaitu penjualan mobil, produk yang dijual mobil dan juga kelengkapan spare part mobil. Alasan migrasi ke e-business, memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Untuk kategori evolusinya industri transformation dan e-business partnership system. Selanjutnya, penjelasan CMS. Wihar Kitchen adalah usaha yang bergerak di bidang F&B hadir sejak 20 Februari tahun 2020 yang didirikan oleh Ibu Wike Haryani. Nama Wihar Kitchen ini diambil dari nama sang owner yaitu Wike Haryani, sedangkan untuk nama kitchen yang digunakan karena pada toko tersebut juga menyediakan makanan dan juga roti-roti, jadi tidak khusus di bakery saja. Dalam proses penjualan, Wihar Kitchen pertama kali menerapkan sistem offline. Jadi jika ingin memesan pun konsumen harus datang ke toko, namun sekarang sudah menerapkan sistem online di mana pada website bisa melihat harga, stok, dan juga melakukan pemesanan. Ya, jadi ini adalah contoh implementasi dari evolusi e-business yang kita buat, yaitu Wihar Kitchen, di mana dulunya ini mendirikan toko offline dan sekarang sudah berevolusi menggunakan e-business dengan website yang pesan produk bagi konsumen baru ataupun lama. Baik, sekian presentasi e-business dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.